9 dari SDN Ciletan 02. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi yaitu dengan Bapak Septian Muklis. Ya, salam kenal. Ya, kebetulan Pak Septian mengajar di kelas 5 SDN Ciletan 02. Apa kabar Pak Septian? Alhamdulillah Bu Asri, bagaimana baik? Alhamdulillah kabar baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Septian. Ya, dengan senang hati Bu. Ya, hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi terkait dengan pelaksanaan observasi atau supervisi di kelas maksudnya nantinya ya. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui kemudian mengevaluasi jalannya pembelajaran nanti yang akan Pak Septian laksanakan di kelas. Oke, baik Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak terkait Ya. dengan praobservasi ya Pak. Ya, yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang Pak Septian akan laksanakan di kelas. Oke, baik Bu Asri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan materi inti yaitu water cycle atau siklus air. Di mana tujuan pembelajaran dari siklus air yang akan saya ajarkan adalah pertama, siswa dapat mengetahui seperti apa itu runtutan dari siklus air. Yang kedua, siswa dapat memahami proses siklus air. Yang ketiga, siswa dapat memaknai proses air berputar seperti itu. Betul. Tentang siklus air. Iya. Nah, berikutnya Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, baik. Untuk area pengembangan yang sudah saya capai itu terbagi beberapa subjek. Pertama yang kognitif, ada juga di afektif dan juga psikomotor. Tapi saya menitik beratkan ke ranah psikomotor karena nanti akan praktikum sehingga mungkin hasil dari praktikum program tersebut bermakna di kehidupan sehari-hari. Psikomotor. Betul sekali, Bos. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan di kelas? Melalui media apa, metode apa, dan model pembelajaran seperti apa? Oke, baik Bu. Untuk model pembelajaran yang saya rancang itu ada grup small discuss, ada juga penilaian secara individual dievaluasi, dan juga project mini Bu. Di mana nanti siswa itu akan terjun langsung, mungkin air akan mereka bawa ke lapangan, kemudian terjadi evaluasi atau penguapan, sehingga dari proses proyek tersebut siswa dapat menyimpulkan ternyata proses itu adalah evaluasi, kondensasi, fleksibilitas. Oke, dengan media pembelajaran yang nanti Bapak gunakan dalam proses pembelajaran. Oke, media yang saya usung di dalam proses pembelajaran itu adalah media yang konkret atau real, Bu. Sehingga anak-anak bisa memegang media tersebut, yaitu dengan diorama siklus air. Tadi saya jelaskan tentang diorama siklus air, kemudian siswa melakukan proyek nyata tentang siklus air tersebut. Ada proyek tentang diorama. Betul, Pak. Iya. Kapan Pak Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan nanti saya akan bersupervisi Bapak saat pembelajaran siklus air. Ya, proses pembelajaran kurang lebih akan saya lakukan hari Senin, Bu. Ya, nanti silakan dengan senang hati Bu Asri boleh masuk untuk meninjau jalannya proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Nanti ya Pak di kegiatan supervisi di kelas. Siap, baik Bu Asri. Ya. Apakah ada refleksi ya, dari kegiatan hari ini bisa Bapak sampaikan? Oke, refleksi yang sangat bermakna di kegiatan hari ini yaitu dengan datangnya Bu Astri, kemudian menanyakan tujuan pembelajaran yang akan saya capai, saya menjadi challenging myself gitu loh, tertantang, oh ternyata nanti itu tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik karena memang sudah saya rencanakan dengan baik. Itu mungkin yang paling bermakna untuk hari ini. Luar biasa. Amin, amin Bu Asri. Dan terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Baik, sama-sama dengan senang hati. Pak Septian dalam keadaan sehat. Wah, luar biasa pasti Bu Asri. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan praobservasi saya, Dayati, calon guru muda angkatan 9 dari SD Ciletan 02 dengan rekan tugas saya, Bapak Septian Muklis, guru kelas 5. Baik, terima kasih.
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan kedatangan tamu. Jadi kita akan belajar bersama Ibu Asri. Selamat datang Ibu Asri. Ya, silakan bergabung. Ini boleh dulu. Perkenalan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Yasri, calon guru angkatan 9. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelasnya Bapak Septian. Ya, betul. Kebetulan hari ini Pak Septian akan mengajar materi. IPA tentang siklus air. Oke, baik, mohon izin saya ada di Ya, sini silakan Ibu untuk dengan melaksanakan senang hati. supervisi. Baik, ya. Oke, baik guys, semuanya lihat ke depan dulu. Apa kabar hari ini? Baik. Karena sudah baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kemarin itu kita belajar tentang bagaimana sistem peredaran pencernaan. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang siklus air. Di sini Bapak membawa sebuah media. Mungkin media ini gak asing ya buat kamu, karena media ini kemarin sudah kita proyekkan, sudah kita buat. Jadi ini adalah siklus air. Tujuannya apa sih Bapak membelajarkan kita belajar siklus air? Jadi tujuan hari ini kita belajar siklus air agar kalian itu paham bagaimana sih air itu berputar. Siklus itu berputar. Jadi air itu berputar seperti apa? Tahap-tahapnya seperti apa? Seperti yang bisa kalian lihat, boleh di diorama atau di proyektor, bahwa siklus air terbagi menjadi 3. Coba Bapak tes semangatnya nih. Siap-siap ya. Kelas kita punya Kelas kita punya iya Bu. Coba. Juna, kalau pimpinan Juna. Siap ya. Maksimalkan. Siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Apa saja ada yang tahu? Silakan Jasmine. Yang pertama apa siklus air? Yang pertama adalah evaporasi. Yang kedua, yang ketiga, presipitasi. Bapak akan jelaskan satu-satu dari siklus air. Yang pertama ada yang disebut evaporasi. Kalian bisa lihat di sini. Evaporasi adalah penguapan. Apa sih yang menguap? Air. Pintar aja. Selain air, ada juga. Apalagi yang menguap? Pohon, orang. Saya kira pintar. Kenapa sih orang menguap? Karena di dalam tubuh manusia itu 60%-nya adalah cairan atau air. Cairan yang berada di muka bumi itu akan mengalami proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena akibat cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, bisa tidak menguap. Maka dari itu, seluruh benda cair atau yang mengandung air di muka bumi itu akan mengalami proses evaporation. Apa evaporation? Coba dibaca Ersya. When the liquid becomes a gas, i.e. water becomes water vapor. Okay, thank you Ersya. When liquid becomes a gas, water becomes a water vapor. Jadi evaporasi adalah proses dari mana benda cair, danau, air pipis kuda, air pipis kamu yang menggenang, air-air yang menggenang itu ketika terkena cahaya matahari, dia akan menguap. Proses penguapan itu disebut evaporasi. Jadi jelasnya seperti ini. Setelah evaporasi, uap air itu akan berkumpul di udara. Berkumpul di udara membentuk awan. Awan, contoh ya, ini ada air laut yang di sana. Dia akan melakukan kegiatan evaporation. Evaporation dibantu oleh cahaya matahari. Setelah dia menguap cukup banyak, maka dia akan membentuk titik-titik air. Kelamaan si titik air tersebut akan berkumpul dan menjadi satu. Tertiup angin, maka dia akan menjadi awan yang besar. Jenis-jenis awan
Semakin hitam, maka kandungan airnya akan semakin banyak. Itu adalah contoh dari kondensasi. Kondensasi itu coba dibaca Lafasya. Ketika gas tadi itu menjadi cairan dan berkumpul di awan. Awan berat tidak? Berat. Kenapa bisa berat? Pintar karena mengandung banyak air. Makanya kalau kamu pernah naik pesawat melewati awan, itu kayak naik motor melewati gitu. Karena airnya penuh di awan itu. Maka dari itu lama-kelamaan si awan ini nggak sanggup Afri. Dia nggak sanggup untuk menampung begitu banyak air. Teruslah terjadilah proses hujan atau presipitasi. Sekarang Bapak membagi menjadi kelompok-kelompok besar. Yang pertama ada kelompok litosfer, atmosfer, biosfer. Terus apa lagi? Bumi. Terakhir hidro ya, hidro air. Oke, sekarang silakan berkelompok. Bapak akan berikan tugas. Kalian mengerjakan proyek yaitu membuat siklus air dengan bahan-bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya membuat cycle. Pertama, dari evaporasi yaitu penguapan, lalu kondensasi yaitu pengaturan, dan presipitasi yaitu turbulensi. Oke, thank you. Give applause to Syakila. Oke, thank you Syakila. You can sit down. Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Silakan si Matthew boleh disimpulkan. Telah belajar apa kita hari ini? Boleh stand up? Sit aja ya. Hari ini kita belajar apa? Materinya apa? Berputar siklus. Bapak tanya, apakah kalian senang belajar siklus air? Jika kalian senang, Bapak punya ini absen di sini. Buat kita punya absen buat sini. Nah, nanti boleh tunjukkan ketika kalian senang, boleh dipindahkan absen kalian ini yang difoto ke pilih setelah belajar itu menyenangkan atau tidak. Jadi silakan kalau kalian merasa pembelajaran hari ini kurang menyenangkan, ada kolomnya. Jika tidak menyenangkan, juga ada kolomnya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang bertanyakan? Tidak. Jika tidak ada, maka pembelajaran di pertemuan ini pada pembelajaran kipas siklus air Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya membuat cycle. Pertama, dari evaporasi yaitu penguapan, lalu kondensasi yaitu pengaturan, dan presipitasi yaitu turbulensi. Oke, thank you. Give applause to Syakila. Oke, thank you Syakila. You can sit down. Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Silakan si Matthew boleh disimpulkan. Telah belajar apa kita hari ini? Siklus air. Boleh stand up? Sit aja ya. Hari ini kita belajar apa? Materinya apa? Berputar siklus. Bapak tanya, apakah kalian senang belajar siklus air? Jika kalian senang, Bapak punya ini absen di sini. Buat kita punya absen buat sini. Nah, nanti boleh tunjukkan ketika kalian senang, boleh dipindahkan absen kalian ini yang difoto ke pilih setelah belajar kita tuh menyenangkan atau tidak. Jadi silakan kalau kalian merasa pembelajaran hari ini kurang menyenangkan, ada kolomnya. Jika tidak menyenangkan, juga ada kolomnya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang bertanyakan? Tidak. Jika tidak ada, maka pembelajaran di pertemuan ini pada pembelajaran kipas siklus air Bapak cukupkan. Bapak akan dengan evaluasi dalam bentuk kuisis, tapi setelah pembelajaran kita tadi telah usai. Materi yang tadi kita bahas pun telah disimpulkan oleh Zubanka, yaitu tentang siklus air tanaman Bapak. Semoga pembelajaran kita ini
bisa dapat kamu implementasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Siklus air itu contohnya menghemat air di lingkungan rumah. Oke, baik. Bapak cukupkan sebelum pulang, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Doa itu berarti hubungan kita dengan Allah. Maka itu harus dilakukan dengan baik dan khusyuk. Selain itu, Bapak juga sedang melakukan penilaian sifat spiritual. Jadi barang siapa yang berdoa khusyuk, maka nilai sikap spiritualnya pun akan kurang. Silakan Gani, boleh bikin doanya. Terakhir dari Bapak akan memberikan sebuah reward atau apresiasi kepada siswa yang paling aktif. Selama pembelajaran tadi yang paling aktif menjawab adalah siswa. Selamat mendapatkan sebuah apresiasi. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setia dan terima kasih anak-anak dari kelas 5A. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak ya, dan anak-anak mampu mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Baik, oke, baik, siap. Terima kasih Pak Sri. Ya, terima kasih sudah membersama kita. Dadah Pak Sri.